فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبينا محمد خير من قد وحدا وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيل الحق غير مبتدع. Kiai Haji Ahmad Yasin SK MPDI calon doktor beserta seluruh keluarga besarnya, kita doakan semoga selalu ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya oleh Allah, ditambahkan umurnya oleh Allah, ditambahkan santrinya oleh Allah, ditambahkan pesantrennya oleh Allah, ditambahkan anaknya oleh Allah, ditambahkan apa lagi ya? Hah? Bukan saya yang jawab, jemaah. Nanti Umi salahkan jemaah. Pak Nasir yang paling kencang, istrinya. Juga para sesepuh kita yang hadir pada malam hari ini, ada orang tua kita Pak Haji Muallim, ada Pak Nasir, ada Muma, ada banyak banget nih, 1000 orang beserta anak cucu dan lain sebagainya. Semoga orang tua kita yang hadir pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dewan guru pondok pesantren fantastis, Darul Quran fantastis yang ada di Citayam ini, semoga semuanya dalam keberkahan Allah. Amin dong. Ini kalau saya mendoakan begini sama seperti lagi ngajar kitab, nggak ada yang amini, harus disuruh dulu baru mau. Ulang. Semoga dewan guru pondok pesantren Darul Quran fantastis selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disabarkan dalam mendidik kalian semuanya, wahai para santri. Juga yang saya hormati santriwan dan santriwati yang masih perawan, hati-hati karena masih ada Bang Hakim. Semoga semua para santri yang hadir pada malam hari ini betah di pondok. Sabar, istiqomah, rajin, hafal Quran, bisa baca kitab. Semoga semuanya jadi orang. Amalin tasbih. Kalau kalian ada orang yang hafal Qur'annya, rada-rada susah menghafal Qur'an, hafal pagi hari siang sudah lupa, hafal siang hari sore sudah lupa, hari ini hafal 2 juz, besok lupa lagi. Ada amalannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, lagi-lagi di situ ada tasbihnya, biar ilmu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Kalimat tasbih awalnya Al-Baqarah. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Hadiahnya ambil sendiri nanti ya. Di dalam Al-Baqarah itu ada bacaan malaikat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama pohon. Ayo, siapa yang tahu para santri? Nanti saya kasih hadiah. Gurunya jangan bisik-bisik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bagian ujungnya sih, nggak bagian awal juga. Hadiah buat gua sendiri dah. Tuh. Malaikat saja memahami
Oh, fakih kita dalam agama, hafal kita Quran, hafal kita hadis Nabi, fakih kita, amalkan kalimat tasbih ini, insya Allah kita akan cerdas, saudara-saudara sekalian. Kalau kita bapak-bapak punya anak gadis yang nggak laku-laku, di surat Yasin tuh ada kalimat subhana juga. Jadi para ustadz nih, siapa tahu nanti ada yang menjadi dukun doa, bukan dukun hujan, bukan pawang hujan, pawang jodoh umpama gitu. Tapi kita ini suka biasa pawang hujan, cuma caranya beda. Surat Yasin, ada yang hafal? Subhanalladzi khalaqal azwaj ujungnya lagi kan awalnya gua, hadiahnya gagal lagi udah. Tuh. Jadi kalau kalian jadi ustadz, nanti ustadz mohon doa biar anak saya cerdas, bacakan Al-Baqarah, tiupkan, suruh minum airnya, insya Allah cerdas kalau belajar. Terus ada orang yang datang ke rumah kita, ustadz susah jodoh anak saya, tolong doanya dong. Baca yang tadi, insya Allah nikah kalau ada jodohnya. Dan kalau ada orang yang hidupnya ketua RT terus nggak naik jadi ketua RW, umpama di surat Yasin ada lagi yang awalnya subhana juga kalimatnya memuji Allah. Ujung surat Yasin sebelum ujungnya fasubhana kul wa ilaihi. Tuh, itu minta kerajaan, minta kekuasaan. Yang awalnya kalimat subhana biar apa? Semua Allah yang punya cara. Kalau Allah yang punya cara, nggak ada yang nggak bisa. Itu hebatnya. Maka dalam kisah Isra Mi'raj ini, kalau Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimatnya menggunakan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala, berarti perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah kalangan orientalis bahwa itu bukan perjalanan fisiknya, hanya mimpi, hanya ruhnya. Kenapa? Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang mau, apalagi di dalam kalimatnya tadi itu ada bi'abadihi, hamba Allah. Kalau bi'abadihi berarti ruh dan fisiknya, saudara-saudara sekalian. Nggak usah lama-lama ya, kan biasanya kalau saya ngajar 1 jam. Sudah berapa menit ini? Apalagi nggak ada air minumnya di sini kan? Gimana biasanya santri itu kalau saya ngajar tuh ada air minum, ada roti. Kok hari ini nggak ada? Biasanya, saya mau ngomong bagaimana biasa, kebiasaannya begitu. Saya nggak minta, cuma ngasih tahu doang. Biasanya santri begitu, biasanya. Para santri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bi'abadihi, menjadi hamba Allah. Sekarang saya tanya para santri. Bapak-bapak sudah pada bisa jawabannya, karena tukang ngaji hidupnya agak lama dibanding kita. Berapa tahun sebelum hijrah Nabi Isra? Hijrahnya Nabi, Isra-nya Nabi itu setelah hijrah apa sebelum hijrah? Isra-nya Nabi sebelum hijrah apa setelah hijrah? Sebelum hijrah. Berapa tahun sebelum hijrah? Kalau kalian hafal kitab Aqidatul Awam, kelar sudah jawabannya. Wa qabla hijratin nabiyil Isra. Sebelum hijrah Nabi Isra dalam sejarah itu 1 tahun sebelum hijrah. Di tahun ke-12 kenabian, baginda Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada tahun kesedihan. Sedihnya kenapa? Pamannya meninggal yang mendukung dakwahnya, istrinya juga meninggal. Sedih Nabi, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Pak Nasir sudah terhibur, sudah dapat. Dan dipanggilnya bi'abdihi. Ingat,
Selama perjuangan Nabi berdakwah di Makkah hampir 12 tahun, baru ada kalimat buat Nabi itu bi'abadihi, hamba Allah. Kalau kita cek Al-Qur'annya tidak ada kalimat hamba Allah selama perjuangan sampai 12 tahun kenabian tersebut. Disebut hamba Allah, baginda Rasul berjuangnya antara hidup dan mati, dicaci maki, dibully, disebarkan berita hoax untuk menyakiti Nabi, tapi Nabi terus berdakwah, baru dipanggil bi'abadihi, hamba. Ada orang yang nyumbang di kantongnya ada 150.000, yang disumbangi 5.000, tulisnya hamba Allah 5.000. Halo, hamba Allah itu bukan 5.000. Proses menjadi hamba Allah itu perjuangan yang sangat lama, saudara-saudara sekalian. Dan yang luar biasa adalah perjalanan Isra Mi'raj itu dari masjid menuju, bukan dari kafe menuju kafe, bukan dari diskotik menuju diskotik, bukan dari rumah menuju rumah, bukan dari gedung menuju gedung, bukan dari hotel menuju hotel, dari masjid menuju. Itu isyarat, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari musola. Orang kalau sudah mensiarkan masjid akan disiarkan oleh Allah. Kalau sudah makmurkan masjid akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bang Ibrahim nih, ini ahli masjid, suka memakmurkan masjid, dimakmurkan oleh Allah. Makmur, makan maka semur. Tuh. Karena mensiarkan masjid untuk ibadah. Apalagi Muma ini di samping rumahnya ada musola. Memakmurkan masjid, memakmurkan musola akan dimakmurkan oleh Allah. Makmur, makan, make semur jengkol, bukan semur daging. Darah tinggi, bahaya. Nah, seluruh para santri dan seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad jalan tuh, jalannya malam hari apa siang hari? Lailan. Malam itu waktu yang sangat intim. Malam itu waktu yang sangat romantis. Menghafal Quran yang paling indah pada saat orang-orang sedang tidur adalah pada malam harinya. Bangun jam 3, kita hafal Quran di situ, cepat masuknya. Kenapa diartikan jam 3 malam hari? Karena ada kalimat wa minal laili fatahajjad bihi. Kalimatnya wa minal lail, malam hari. Bangun kita, ibadah di situ, sujud kita 2 rakaat, menghafal Quran, komunikasi dengan Allah sangat intim. Maka perjalanan ini pada malam hari. Orang-orang ada yang tidur, yang terlelap tidurnya. Ada yang mimpi ketemu sama doi umpama. Ada yang mimpi ketemu sama pejabat umpama. Ada yang mimpi basah umpama. Basah di bantal, bukan di celana. Ente sudah opor lagi nih urusannya. Dan luar biasa malam harinya, seluruh santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari itu sudah banyak pikiran. Siang hari sudah banyak pikiran, ketemu sama ini, ketemu sama itu, mau belajar susah, malas segala macam, maka susah masuk ilmu. Kalau mau menghafal yang paling bagus adalah bangun sebelum subuh, jam 2, jam 3, hafal di situ. Jangankan 1 ayat, jangankan 5 ayat, jangankan 1 halaman, bisa kita garap sampai 3 halaman pada satu bangun tersebut. Dijajal coba. Insya Allah. Dan apalagi Pak Gofur ini kalau bangun jam 3 malam tuh ya bukan menghafal, tapi ngencing. Apa ngencingin? Malam hari. Dan perjalanannya malam hari. Dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad ditawarkan 2 minuman. Yang satu susu, yang satu khamar. Yang satu susu, yang satu khamar, yang satu khamar, yang satu susu, yang satu khamar, yang satu susu, yang satu susu. Anak susunya nggak ada.
Lalu baginda Rasul meminum susu, bukan meminum khamar, saudara-saudara sekalian. Itu artinya apa? Kata malaikat, wahai Rasulullah, seandainya engkau meminum khamar, maka umatmu semua akan minum khamar. Tapi untung engkau minum susu, maka umatmu akan terbebas daripada minuman khamar. Jangankan baginda Rasul meminum khamar, saudara-saudara, Rasul minum susu saja. Berapa banyak orang saat ini yang mabuk-mabukan, yang minum khamar, yang ganja, yang narkoba, yang topi miring, yang nggak ada yang hafal karena memang nggak pernah bersentuhan. Kopi hitam nggak boleh, Pak. Air comberan yang nggak boleh. Coba lihat. Maka kalau orang sudah mengkonsumsi minuman khamar, sudah ganja, sudah narkoba, sudah narkotika, maka orang tersebut akan rusak akalnya, akan disisipi oleh berbagai macam hayalan-hayalan yang merusak. Kalau generasi Islam mengkonsumsi demikian rusak, maka alhamdulillah kalian para santri selamat daripada demikian, dan kalian hanya minum susu. Saya doakan semoga kalian terbebas daripada dan tidak tersentuh sama yang namanya narkoba. Apalagi minuman keras. Minuman keras. Jawab dong. Keras gitu. Minuman keras. Apapun namamu. Dah, jangan dilanjut. Jangan sampai bersentuhan. Nah, hal-hal yang demikian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bersentuhan. Nah, itulah yang dapat kita ambil, dan alhamdulillah kalian para santri ini aman hidup di sini, aman tinggal di sini. Jangan sampai kalian bersentuhan sama orang-orang yang suka mengkonsumsi minuman keras, narkoba, narkotika, apapun yang memabukkan. Kalian istiqomah di pesantren, hafal Quran, keluar dari pesantren bisa berdakwah, mengajak orang untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.